Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Kiai Abu Nabila Hanifah yang dirahmati Allah dan para ulama-ulama di Zoom, baik para muhadir maupun para hadirin. Jadi umat butuh dibangkitkan. Adanya tadi disampaikan oleh Kiai Labib tentang adanya Dhuharul Fasad fil Bari wal Bahri yang mungkin sekarang jadi momok pemerintah kalau ayat itu didakwahkan. Peran ulama bagaimana? Ayat itu didakwahkan. Memang terjadi kerusakan di muka bumi itu bima kasabat aidinas. Orang harus tahu di sana ada kerusakan. Ada waqi'an fasidan, realitas yang rusak. Krisis multidimensi, tidak becus dalam penanganan pandemi, dana bansos dikorupsi, ketidakseriusan dalam menangani berbagai pelayanan publik, dan bahkan juga masih terus ingin mengambil investasi dengan bahkan rela mengubah undang-undang, sekian banyak undang-undang untuk mempercepat investasi. Intinya apa? Memperkuat imperialisme. Ini kerusakan. Peran ulama harus menjelaskan. Ini ada waqi'an fasidan, ausayian, atau keburukan-keburukan karena kerusakan-kerusakan itu harus dijelaskan. Jadi dalam satu kitab At-Thariq ada seorang ulama dari Timur Tengah menyampaikan innal insana la yufakkir bitaghyir. Orang tidak akan berpikir untuk melakukan perubahan hatta adraka anna hunaka waqi'an fasidan, sampai mereka itu idrok, sampai mereka itu faham bahwa di sana ada realitas yang rusak. Siapa yang menjelaskan? Kalau ulamanya itu menjilat penguasa, kelihatannya baik-baik saja. Ulama penguasa korup dianggap seperti Umar bin Khattab, dianggap seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan keterlaluan. Tapi harus yang rusak ya rusak, yang buruk harus buruk. Waqi'an fasidan juga sayyi'an, suatu yang buruk. Aus tidak-tidaknya aqala judatin mimma yang bagi, yang mestinya itu diperoleh menjadi kebaikan kaum muslimin ini nggak didapat. Nah, inilah yang dijelaskan biar orang itu ini keburukannya harus ditinggalkan menuju kepada yang lebih baik. Nah, sekaligus tapi wahata yasulahuna, untuk mengantarkan kepada perubahan itu tidak cukup hanya umat tahu realitas yang rusak, tapi falabuda al-idrok falabuda al-wa'yu ala waqi'il badil lil waqi'il fasid. Berikutnya ulama menjelaskan apa realitas pengganti dari realitas yang rusak tersebut. Tadi disampaikan oleh beliau, penerapan Islam yang kafah, bukan penerapan Islam yang ruhiyah. Itu sudah dulu di rumah, di masjid, ya, di pesantren ruhiyah, tapi juga yang sia-sia. Islam sebagai pranata sosial untuk mengatur urusan publik. Ini juga harus menjadi realitas pengganti dari realitas yang rusak. Penerapan syariah yang kafah itu institusinya apa? Apakah institusinya kerajaan? Apakah federalisme? Apakah kekaisaran? Tentu tidak. Islam punya metode, punya manhaj yang sahih yang disebut khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Lalu itulah institusi. Dan ini yang bukan barangkali, tapi inilah satu kewajiban. Bahkan bukan hanya kewajiban, tapi tajul furud, mahkotanya kewajiban. Bukan hanya wajib, bahkan ahammal wajibat. Kewajiban yang paling penting, kalau orang Jawa Timur, penting ini. Maka itulah peran ulama sekarang, dan insya Allah kita berharap nanti para alim ulama dari seluruh Nusantara bisa menunjukkan bahwasannya Islam kafah dalam institusi daulah Islamiyah, khilafah rasidah alamiyah dinubuah. Itulah solusi jitu, solusi satu-satunya, solusi yang diwajibkan oleh Allah, dan insya Allah membawa keberkahan rahmatan Islam lil alamin. Demikian singkat. Alhamdulillah. Jazakallah ahsan.